Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, khususnya teman-teman tani ya. Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan beberapa informasi terkait dengan serangan hama pada tanaman padi. Nah, ini perlu teman-teman ketahui ya. Tanaman padi ini banyak sekali ya hama yang menyerang tanaman tersebut. Ini kalau kita sebutkan diantaranya yaitu ulat, ya, tikus, kupu, ya, dan wereng. Nah, ini dalam kesempatan ini saya akan membahas tanaman padi yang terkena oleh wereng. Sebelumnya perlu teman-teman ketahui, ya, ini wereng itu ada 3 jenis, ya. Yaitu ada wereng coklat, wereng putih, sama wereng hijau. Dan masing-masing wereng ini penyebabnya akibat dari serangannya ini berbeda-beda. Ya. Nah, ini untuk wereng coklat, akibat dari serangannya yaitu tanaman padi yang terserang oleh wereng coklat itu daunnya atau batangnya bisa mengering. Bisa mengering, diawali dengan kuning, ya, kuning lalu mengering. Itu akibat dari wereng coklat. Nah, kalau wereng hijau sama wereng putih, ini akibat serangannya tanaman padi itu akan menjadi kerdil, ya, daunnya akan seperti sapu lidi, tapi dia tidak tumbuh, ya, tidak ada pertumbuhan. Nah, itu akibat dari wereng putih sama wereng hijau yang biasa disebut dengan kerdil rumput. Ya, karena apa? Dari wereng putih sama wereng hijau ini menyebarkan virus kepada tanaman tersebut. Nah, dalam kesempatan ini yang akan saya fokuskan yaitu terkait dengan masalah wereng coklat. Perlu rekan-rekan tani, sahabat tani ketahui, ini wereng coklat, ya. Dalam pengendalian kita harus tepat waktu, tepat insektisida, dan tepat dosis. Nah, agar semuanya tepat, kita harus tahu dulu seperti apa wereng coklat sehingga kita mudah untuk menentukan waktunya. Teman-teman tani sekalian atau sahabat tani sekalian, ya. Di sini saya bawa gambar, ya. Nah, ini gambarnya seperti ini, ya. Nah, ini, ya. Nah, ini kalau tanaman kita terserang wereng, nah ini harus kita lihat di bagian bawah di sini, ya, di bagian bawah sini, ya. Kalau di sini banyak wereng, nah ini kita harus waspada karena wereng adanya di sini. Jadi tidak di daun, ya, adanya di batang. Ya, untuk mengetahui wereng. Jadi kalau teman-teman datang ke sawah, melihat lokasi sawah, ya, meninjau, ini jangan di pematang saja. Turun ke bawah, kita lihat, ya, batangnya seperti apa, ada wereng enggak? Nah, ini saya bawa contoh tanaman padi di bagian sini. Ada ini enggak, ya, ada wereng enggak, ya. Kalau ada, nah ini segera kita siapkan insektisidanya. Nah, terus teman-teman ketahui juga di sini saya gambar yang kedua. Nah, ini wereng coklat, dia berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, telurnya ditaruh di pelepah daun, ya. Nah, ini, ya. Jadi kalau kita lihat, ini contoh tanaman padi, ya. Kalau kita lihat di sini, susah mencari di mana sih telur wereng, ya. Nah, karena disembunyikan. Jadi cara wereng berkembang biak itu bertelur, itu ditaruhnya di ketiak daun. Ini nih, di sini, ya. Ditaruhnya di ketiak daun. Dengan cara dia menusuk, ya, menusukkan telurnya ke dalam. Jadi posisinya ada di dalam, ya. Nah, ini kalau ada
di sini ada titik berwarna coklat, berarti itu bekas tusukan si wereng naruh telur. Ya, jelas ya teman-teman ya. Nah ini dia ditaruh ya di dalam. Ini kalau kita ini ya buka, ini ditaruh di sini, ditusukkan oleh si wereng betina. Ya, kalau kita buka ya, kita sobek di sini teman-teman semua. Nah ini itu ditaruhnya di rongga-rongga ini ya, di rongga-rongga ini si telur ya. Nah itu kalau kita ini kan ya, gambarkan nanti telurnya seperti ini. Jadi dimasukkan di rongga-rongga tersusun seperti tandan pisang ya, seperti tandan pisang, seperti itu. Posisi telur di dalam ruas daun padi ini ya, jelas ya teman-teman. Dalam satu betina ya, atau satu pasang ya, di sini ini bisa bertelur sampai 300 butir ya, walaupun hamahnya kecil tapi dia bertelurnya banyak sekali. 300 sampai 400 butir telur ya, dia ditaruh di tadi di ketiak daun. Nah ini siklusnya seperti ini teman-teman ya, bisa teman-teman ini ya lihat di sini digambar siklusnya seperti ini ya. Ini telur ya bisa menetas 4 sampai 7 hari. 4 hari apabila si cuaca panas, ini bisa menetas 4 hari. Tapi kalau cuacanya dingin, mendung ya, banyak hujan, ini 7 hari si telur baru bisa menetas. Nah nanti 21 hari ya, ini menjadi wereng dewasa ya. Ini wereng dewasa ya, menetas wereng dewasa. 30 hari dia menjadi wereng dewasa. Nah ini perlu teman-teman ketahui ya, kalau kita ilustrasikan dalam hamparan ya, dalam hamparan sawah 1 hektar, kita tanam ya, dari persemaian kita tanam dalam hamparan, dan di bibit padi tersebut misalkan kita bawa 100 ekor saja atau 100 pasang, laki-laki perempuan ya, 100 pasang wereng yang sudah dewasa. Dari 0 hari tanam ya, dia bertelur misalkan ya kan, di 7 harinya dia bertelur. Berarti kalau 100 pasang tadi 100 per ekor ya, atau per betina bertelur 300 ya. Berarti udah berapa ribu ya, 100 dikali 300 berarti sudah 30.000 ya, 30.000 telur yang ada dalam satu hamparan ya. Tadi 4 hari atau 7 hari menetas ya kan, si telur ini. Kita bayangkan teman-teman, 30.000 telur menetas. Oke, misalkan ada yang tidak menetasnya ya kan, kita bikin dari 30.000 ini 20.000 yang menetas. 20.000 kita ilustrasikan lagi, 20.000 ini laki-laki perempuan ya, berarti ada 10.000 pasang ya, 10.000 pasang ya. 40 hari kemudian ya, berarti kan dewasa nih ya, berarti umur 47. Kalau tadi bertelur di 0 hari sampai 7 hari kita tanam ya, di umur 47 hari setelah tanam ya, bertelur ya, dari 10.000
pasang ya bertelur 300 butir, berarti di situ sudah berapa? 3 juta ya, 3 juta butir telur ya. 300 dikali 10.000 ya, pasang berarti kan 3 juta telur yang nantinya akan menetas di umur padi 40 hari. Itu dalam satu hamparan ya. Nah ini kalau kita varietasnya varietas yang genjah seperti Ciherang ya, itu di umur 40 hari itu sudah mulai bunting ya, sudah mulai bunting. Kita bayangkan teman-teman ya, tadi berapa? 3 juta ya, 3 juta telur di umur 40 hari dari tanam, di saat tanaman lagi bunting. Berarti di pas umur 70 hari tanaman padi lagi matang susu ya, tanaman padi lagi matang susu. Kita bayangkan kalau dari 3 juta telur itu ya kan menetas, misalkan semua ya 3 juta dikali per, misalkan dari 3 juta ini bertelur ya 300, sudah berapa ya, 3 juta dikali 300 udah 90 sekian juta telur dalam kondisi tanaman lagi mateng susu ya. Ini makanya begitu ada serangan wereng, biasanya parah-parahnya itu lagi tanaman padi kayak gini, matang susu. Matang susu itu bulir padi dipijit ya, itu masih keluar air. Itu namanya matang susu. Nah, setelah teman-teman mengetahui bagaimana siklus dari wereng, bagaimana sih cara pengendaliannya, tadi kita harus pengendalian dengan cara tepat waktu. Nah, untuk tanaman padi yang kena wereng biasanya ya, yang paling efektif waktu penyemprotannya itu di siang hari ya, dari mulai jam 9 ya sampai ini. Nah, kenapa harus siang hari ya? Ini dengan situasi kondisi alam ya yang panas dan lain sebagainya, ini bisa membantu efektivitas dari kerja insektisida tersebut. Ini bagusnya jam 9 ya. Ini beda dengan ulat gelayak. Kalau ulat gelayak harus malam hari, karena dia kalau siang hari si ulat gelayak itu sembunyi dia ya. Kalau malam hari dia keluar diam di tangkai atau di daun padi. Ini kalau ulat gelayak impornya bagusnya di malam hari. Nah, ini untuk wereng bagusnya di siang hari. Nah, terus tepat insektisida ya. Nah, karena kita sekarang sudah tahu bagaimana siklus dari wereng, bagaimana cara wereng menyerang tanaman padi. Wereng itu menyerang tanaman padi dengan cara menusuk ya. Menusuk, menghisap cairan, makanya akan menjadi daunnya kering ya. Karena cairan dalam tubuh atau dalam batang si daun padi ini dihisap oleh wereng. Maka kita harus menggunakan insektisida yang cara kerjanya sistemik. Apa sih cara kerja yang sistemik? Jadi insektisida itu ada yang kontak, ada yang sistemik ya. Kalau yang sistemik itu insektisida apabila disemprotkan kepada tanaman, maka insektisidanya menyerap di tanaman, disalurkan oleh jaringan tanaman ya. Jadi begini teman-teman ilustrasinya, kita cari insektisida yang sistemik, kita semprotkan, si racun dibawa
oleh tanaman melalui jaringan tubuhnya. Di sini orang menusuk, menghisap, dia akan teracuni oleh racun tadi, ya. Itu kenapa menggunakan insektisida yang sistemik. Nah, terus bagaimana dengan telur wereng? Telur wereng yang ada di ketiak daun tadi yang ditusukkan oleh si betina itu karena menggunakan insektisida yang sistemik, maka racun akan mengalir dan mengena ke dalam telur sehingga telurnya akan tidak menetas. Kalau bahasa petaninya bungker, ya, tidak akan menetas karena tadi teraliri oleh racun yang sistemik. Nah, ini saya tidak mau menyebutkan merek dagang ya untuk menggunakan racun sistemik. Saya sebutkan bahan aktifnya saja, ya. Ini bahan aktif yang bagus atau yang efektif untuk mengendalikan wereng coklat. Ini bisa yang berbahan aktif fipronil, ya, atau emamectin bisa, ya. Nah, bisa juga dengan klorpirifos yang berbahan aktif klorpirifos. Ini kenapa bisa dengan klorpirifos? Karena klorpirifos ini daya kerjanya itu sistemik translaminar, ya. Translaminar itu jadi sistemik lokal. Jadi misalkan si racun disemprotkan ke sini, maka cuman di sekitar sini yang sistemik, ya. Itu namanya sistemik translaminar, ya. Nah, itu, dosisnya berapa per tangki, ya. Nah, ini per tangki kalau lihat di kemasan, ya, ini rata-rata untuk pengendalian wereng itu 0,5 mili per liter air sampai 1 mili per liter air, ya. Paham ya teman-teman? Jadi misalkan tangki semprotnya 17 atau 20 liter, berarti kalau kita menggunakan dosis yang rendah, ya, kalau itunya 20 liter berarti cukup 10 mili, ya. Nah, kalau misalkan pakai dosis tinggi yang 1 mili, berarti kalau tangkinya 20 liter berarti 20 mili per tangki, ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman sekalian, ya. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Mohon di-subscribe, ya, videonya, ya. Bantu share atau bagikan ke teman-teman yang lain supaya informasi ini menyebar ke teman-teman tani, ya. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini. Terima kasih telah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.